Karena kalau saudara tidak mengenal siapa itu Allah Roh Kudus, saudara tidak sungguh-sungguh mengalami, memiliki pengenalan yang benar, memiliki suatu pengalaman bersama dengan Allah Roh Kudus, maka saya percaya dalam doa saudara sendiri, saudara jarang berdoa kepada Allah Roh Kudus. Saudara akan kurang menghormati siapa itu Roh Kudus. Supaya bisa lebih akrab, kita harus mengenal dia. Kita harus memahami dia. Bahkan lebih daripada itu, saya mendorong saudara dan saya, kita semua mengalami dia. Supaya saudara dan saya benar-benar akrab dengan Roh Kudus. Dan kalau saudara sudah akrab dengan Roh Kudus, percayalah sebagaimana firman Tuhan katakan, hidupmu akan penuh dengan kuasa. Yang pertama adalah Bapak Ibu kekasih Tuhan, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi Allah. Bahkan Yesus di dalam bacaan kita, dia mengatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kata penolong di sini, ini berasal dari kata parakletos. Parakletos itu penolong. Tapi penolong yang seperti apa? Nah, penolong yang lain. Yang lain ini menggunakan kata alos, bukan heteros. Artinya alos ini adalah sesuatu yang sama hakikatnya. Artinya adalah penolong yang satu hakikat dengan Yesus. Satu hakikat dengan Bapa. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa Yesus pun menunjuk Roh Kudus itu sebagai pribadi. Dia merupakan salah satu pribadi yang harus saudara dan saya hormati dan hargai. Sama seperti kita menghormati Yesus. Sama seperti kita menghormati Allah Bapa, kita pun harus menghormati Roh Kudus. Hal yang kedua, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu penggenapan janji Yesus. Kata-kata Yesus di ayat 16 yang berkata, aku akan minta kepada Bapa agar ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jangan dianggap bahwa Roh Kudus itu lebih rendah daripada Yesus. Bukan demikian. Ayat ini mau menjelaskan bahwa Roh Kudus merupakan penggenapan janji Yesus. Tanpa Allah kita pasti tersesat. Amin. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Kita mudah sekali jatuh. Kita mudah sekali tergoda. Mudah sekali. Inilah peran daripada Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Dia akan mengingatkan, mengajarkan kepada kita apa yang harus saudara dan saya lakukan. Sebab Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah materai keselamatan kita. Kalau ada sebuah surat perjanjian, ya, ketika kedua belah pihak dia tanda tangan, ya memang sudah terikat sebuah perjanjian. Tetapi secara hukum ini kurang kuat. Legalitasnya itu kurang kuat. Dengan adanya materai, maka legalitasnya itu menjadi kuat. Ternyata fungsi materai sebagai tanda pembayaran dan memberikan kepastian. Yaitu meningkatkan kredibilitas sebuah dokumen. Begitulah peran Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada saudara sebagai materai dari Allah. Sehingga di hadapan Allah saudara menjadi berharga di matanya. Bahkan setiap hal yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, pasti akan Allah tepati. Karena apa? Sudah termaterai
di dalam Allah Roh Kudus. Oleh materai Roh Kudus inilah hidup kita menjadi berkuasa. Sebab Tuhan Yesus ketika naik ke surga dia berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Siapa yang menerima kuasa ini? Siapa kamu ini? Yaitu orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah melalui Roh Kudus.